Nih, ini tuh cuma atribut, nggak bikin lu murtad. Kata bosnya gitu kan. Kita Boleh nggak kita mengganggu ibadah Natal yang resmi? jangan nggak boleh. Resmi nih, arti resmi itu gitu. Mereka merasa tertindas karena cakupannya Indonesia. Iya. Coba buka yang lebih luas. Bagian dari silaturahmi, karena di agama saya pun meskipun kita berbeda agama, tapi saya tetap punya kewajiban untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Itu. Oke, kalau tanggapan dari saya teman-teman ya, kalau saya tuh kayak ibaratnya kalian mualaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Alman Tiki Reaction bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, berhubung saudara-saudara kita dari kekristenan akan merayakan hari libur mereka yang disebut dengan hari libur Natal. Oke, selamat hari libur. Boleh nggak? Selamat hari libur boleh. Boleh dong. Boleh dong. Selamat hari Libur. libur. Inilah wujud toleransi. Selamat hari libur. Semoga bahagia, kan gitu. Iya. Nah, oke. Selamat berkumpul dengan keluarga. Selamat berkumpul dengan keluarga. Baik-baik kalian di sana ya. Oke. Oke, Kimoto berbicara di dalam dunia apologetika. Masalah kan dalam apologetika itu kan pastinya kita mencari seluk-beluk ya dari sebuah agama itu memang ke dasar. Betul. Nah, tanggapan Akimoto tentang Natal yang mereka yakini gimana? Bahwa Yesus Bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. fix emang itu keyakinannya atau ada satu dugaan doang? Itu secara eksplisit tertulis itu nggak ada di dalam perjanjian baru dari Matius, Lukas, Yohanes sampai Wahyu, nggak ada tulisan 25 Desember itu, nggak akan pernah kita tahu. Dan Kristen sendiri itu pun sadar itu memang nggak ada. Jadi nanti ada perbedaan. Kenapa Ortodoks itu merayakan 1 Januari? Karena orang Ortodoks itu menggunakan kalender Julian, sedangkan mainstream utamanya dari Julian kan dulu awalnya tuh menggunakan Kalender Julian itu gimana? Ada. Jadi Julian itu yang mempelopori itu tuh namanya itu Julian. Nanti berpindah dari Julian itu ke Gregorian yang kita pakai sekarang, Gregorian. Jadi itulah perbedaan di situ. Jadi 25 beda tuh sekitar 7 sampai 10 hari. Makanya ketika teman-teman yang umumnya teman-teman Kristiani itu 25 Desember, nanti ada Ortodoks itu yang merayakan 1 Januari. Jadi berbeda di situ. Oke, berarti antara orang yang berpaham satu Tuhan saja beda pendapat tentang kelahiran Tuhannya. Iya. Oh, gitu ya teman-teman ya. Jadi masalah kalender tadi aku masih belum paham ini perbedaan Gregorian sama Julian dan itu di mana? Gregorian. Jadi Julian itu lebih awal. Nah, kalau Gregorian itu penetapannya itu pas 1 Masehian. Itu bulannya sama. Berbeda, bulannya sama, hanya berbeda hari. Namanya sama, Januari Februari juga. Nah, kalau itu beda, itu sudah Gregorian. Kalau Julian tahu nggak? Lupa. Oh, lupa. Berarti ada istilahnya juga ya. Oke, nah tadi itu menurut pemahaman teman-teman kita Kristen ya. Oke, sekarang dalam dunia apologetika, nah apa saja yang Akimoto temukan fakta tentang Natal ini? Fakta tentang Natal itu kalau jadi ada di Lukas itu Yesus lahir itu dengan kondisi di mana hewan ternak itu digembalakan pada malam hari. Kenapa malam hari? Siang itu terlalu panas. Makanya digembalakan, dikasih makannya malam hari padang rumput. Ya karena itu. Karena terlalu panas dan Desember itu musim dingin. Jadi kalau dikasih makan pada malam hari, kalau pas musim dingin beku tuh domba-domba. Beku tuh domba-domba. Pada begitu dilepas pada ngek, pada beku. Jadi frozen sheep lah ya berarti ya? Iya.
Gitu. Oke. Jadi hal itu dimungkinkan karena apa? Pada siang hari itu panas, maka dilepas itu malam, kasih makannya di padang rumput. Domba-domba gitu. Oke, dalam identifikasi di dalam hal apologetika, ya kan, biasa apologetika itu membela dan mirroring serang balik kan gitu ya. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang 25 Desember, identifikasi ya, bukan klaim. Oke, identifikasi ini ada nggak kemiripan dengan sesuatu budaya misalnya, Ada. atau kemiripan dengan sesuatu tradisi spiritual apa agama lain gitu, ada nggak? Ada pakai Yunani dulu itu. Cuma gini, nanti bisa kalian teman-teman semua bisa di search di Google, itu lebih eksplisit ya. Saya hanya menggambarkan garis besarnya saja. Jadi pada saat itu kenapa orang-orang itu tidak mau atau sulit untuk menerima Kristen, karena apa? Mereka tuh pagan Yunani itu biasa merayakan pesta pora itu tanggal 25 Desember, hari kelahiran Dewa Matahari yang mereka rayakan. Yang kebetulan bertepatan tanggal 25 Desember. Nah, seluruh masyarakat pada saat itu pesta pora, minum sampai mabuk tengah jalan gitu. Mereka khawatir, akankah Kristen ini membatasi hal seperti ini? Kalau saya masuk Kristen, hobi saya, kesukaan saya mengenai atau kebiasaan saya, kebiasaan kami mengenai hal ini, apakah akan dihilangkan sebagaimana yang misalnya, tapi ini kan belum ada ya. Kayak orang biasa makan es krim misalnya, kayak gitu kan. Tiba-tiba dilarang. Tiba-tiba kalau saya mengikuti satu komunitas tertentu, es krim itu tidak boleh. Nah, rasa candu itu kan sudah ada gitu kan. Jadi khawatir sifat duniawinya, kesukaan duniawinya itu akan terhalang dengan mengikuti satu komunitas tertentu gitu. Nah, dibuatlah seperti itu. Jadi tidak, kita tetap bisa merayakan 25 Desember itu karena kebetulan Yesus Kristus atau Tuhan kami itu lahir pada tanggal 25 Desember. Gitu. Mungkin kalau ditanya sama ibunya sendiri, ibunya bakal bingung, 25 Desember, yakin loh. Kalau ibunya Yesus ditanya masih ada gitu kan. Bu, iya, Ananda Yesus itu lahir tanggal 25 Desember kah? Mereka kan bingung 25 Desember gitu, karena mereka tuh menggunakan kalender itu kalender Yahudi, di mana kalender Yahudi itu emang menggunakan berbeda dengan kalender Masehi. Kalender Yahudi itu menggunakan garis peredaran bulan atau lunar. Agak mirip Islam ya? Iya, jadi kalau kenapa namanya doang perayaan Sabat, hari Sabtu, Sabat gitu kan. Mereka merayakan start kapan? Dari Jumat Maghrib atau Jumat Ma'arif. Mereka sudah Sabat. Karena dianggap masuknya atau tenggelamnya matahari itu sudah pergantian hari. Oh, iya. Nah, ketika Sabtu Maghrib atau Sabat Ma'arif, itu mereka sudah keluar Sabat. Itu loh, sudah selesai Sabatnya. Itu. Oke. Sekarang ya, Rasulullah mengklasifikasikan non-muslim lah, jangan kita sebut kafir ya, di hari liburnya mereka kepada dua, ada harbi, ada zimmi. Nah, di mana kafir harbi ini bercerita tentang kafir yang berpotensi menyerang dan merusak Islam. Betul. Oke. Kafir zimmi. Nah, ini adalah kafir yang diwajibkan bahkan kita untuk menjaga mereka. Iya. Nah, berarti kan secara tidak langsung Rasulullah menyuruh kita untuk bertoleransi dalam hal ini. Betul. Nah, sepandang Akimoto soal yang namanya Natal ini, bagaimana cara kita bertoleransi ini? Karena sekarang banyak protes, Allah Muslim ngucapin selamat Natal aja tidak boleh gitu. Mana yang katanya Rasulnya memerintahkan toleransi? Nah, itu gimana tanggapan dari Akimoto sendiri? Toleransi itu adalah membiarkan atau membebaskan seseorang itu menjalankan ritual agama menurut apa yang dia yakini. Bukan berarti kita ikut-ikutan untuk
gimana ya, alih-alih untuk toleransi tapi malah kebablasan, malah merusak akidah. Malah jadi telur asin. Nah, diselorasin. Kenapa? Mungkin ya, cuma sekedar ucapan. Sebagaimana kami mengucapkan selamat Idul Adha, atau Idul Fitri kepada kalian, apa beratnya? Apa susahnya kalian mengucapkan selamat Natal? Kan gitu. Nah, kalau konteks kalian mengucapkan Idul Fitri itu tuh selamat ya atas kemenangannya melawan hawa nafsu, kan gitu ya. Happy Eid Mubarak misalnya gitu kan. Nah, kalau kita mengucapkan, mengiyakan Tuhan itu lahir tanggal segitu, itu bentrok dengan akidah. Bentrok, nggak bisa gitu. Karena dalam diksi Quran tuh lam yalid wa lam yulad gitu loh. Jadinya dan ini loh yang paling sedih, ini dikit ya teman-teman, saya tambahin. Dalam hadis Rasulullah yang paling keren, tau nggak apa? Apa tuh? Rasulullah mengatakan bahwa secinta-cinta Allah kepada makhluk, lihatlah mereka yang telah memfitnah Allah punya anak tapi tidak henti memberikan rezeki kepada mereka. Masya Allah, luar biasa. Jadi toleransi itu kita tuh gini, teman-teman, ketika dia merayakan Natalnya, silakan rayakan dengan apa yang kalian mau, gitu kan. Kita nggak ikut campur, kita nggak ganggu, gitu kan. Jadi karena apa? Baik secara agama kita membiarkan gitu, maksudnya ya sudah, kalau kalian itu, kita tuh nggak boleh rusuh gitu kan. Terus yang kedua juga, di dalam undang-undang kita kan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk menjalankan ibadah praktik agamanya masing-masing. Itu kalau nggak salah di Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat kedua kayaknya itu. Jadi silakan aja, it's okay, nggak apa-apa. Kami nggak akan ganggu kalian, membebaskan gitu kan. Karena kita tuh toleransi itu apa ya? Kalian tuh nggak berbuat makar, maksudnya kalian tuh nggak memaksa ke gimana ya, kayak kalian tuh ya udahlah, nggak rusuh-rusuh gitu loh. Negara ini ya sudah, kalian menjalankan apa yang kalian yakini bahwa 25 Desember adalah hari lahirnya Tuhan kalian, juru selamat kalian, ya udah, go ahead, silakan aja gitu. Oke, sedikit nambahin teman-teman. Bagi saya sih mudah Kimoto ya. Toleransi itu berbicara tentang unsur kemanusiaan. Contoh saya bilang, ada tetangganya Kimoto, dan tetangga itu kita bilanglah Kristen. Dia sakit, wajib nolong nggak? Wajib. Oke. Terus punya tetangga Kristen, dia kelaparan, wajib kasih makan nggak? Wajib, perutnya wajib kita jaga itu. Berarti kan di sini kita dapat mengambil kesimpulan, toleransi ini tidak berbicara tentang agama, tapi kemanusiaannya. Setuju nggak? Setuju banget. Ini emang berbicara tentang kemanusiaannya. Yang itu bahkan Rasulullah diwajibkan dan haram menzalimi mereka, benar nggak? Setuju. Benar. Disuruh jaga. Tapi dalam hal ritual, ini harga mati. Nafsi. Kami akan tetap merayakan Idul Fitri dan Idul Adha sekalipun kalian tidak mengucap, benar? Betul. Dan kalau kalian tidak mengucap, kami tidak boleh baper. Betul. Berarti faktanya cuma dibaper doang. Iya. Nah, layaknya saudara-saudaraku dari kekristenan bisa bersikap seperti ini. Tidak diucapkan Natal, Natalnya tetap jalan. Betul. Nah, kita ketemu dan saling sapa dan senyum. Iya. Tanpa harus mengharap ada ucapan selamat Natal. Betul. Kan gitu? Iya. Untuk menunjukkan apa? Ya udah, ini apa ya? Ini agama kami gitu. Punya koridornya masing-masing. Nah, koridor yang nggak harus dilangkahi. Iya. Natal tetap akan jalan sekalipun tidak diucapkan. Benar nggak? Betul. Nah, gitu. Jadi jangan salah mengartikan toleransi. Takutnya jadi telur asin. Oke. Sekarang misalnya gimana? Ada pertanyaan. Ya. Natal kan upacara resmi saudara kita Kristen nih. Nah, mungkin kita adalah mayoritas di Islam. Kita yang tidak setuju nih, wah, merayakan kelahiran Tuhan misalnya. Boleh nggak kita mengganggu ibadah Natal yang resmi? Oh, jangan nggak Resmi boleh. nih, arti resmi itu gitu. Mereka merayakan di gereja yang resmi.
Oh, jangan. Kecuali dirayakan di tempat yang Ya lu lah yang di masjid. Nah. Ngamuk lah. ngamuk. Iya. Itu tapi kalau memang sudah di tempatnya sudah legal, sudah semuanya itu di tempat kalian sendiri, ya monggo silakan. Kita nggak ganggu gitu kan. It's okay lah. Misalnya gitu begitu dirayakan nih, udah. Gimana hukumnya itu pohon Natal lampunya gue colok? Oh jangan, Nggak nggak bisa. boleh, haram itu jangan. Jangan kan lampu Natal colong. Itu ada misal di sana ya, ada Sinterklas, lu datang lu kritikin Sinterklasnya, jangan, jangan lu gangguin, udah dimin aja udah, jangan ikut campur udah biarin aja karena jangan gitu. Karena gini, pertanyaan juga kan gini kayak, apakah Natal itu kurang meriah tanpa ucapan saudara Muslim? Sangat meriah. Meriah tetap. Meriah Apakah akan diundur tanggal 26 Desember atau Sampai ada Muslim mengucapkan. betul? Kan enggak juga, tetap aja jalan-jalan juga gitu kan. Sinterklas tetap aja bagi-bagi hadiah kan gitu. Tunggu, aku mau tanya lagi. Apa hukumnya Sinterklas yang panjang jenggot nih? Iya. Gua bawa cukuran, gua cukur itu. Jangan kan dicukur, lu kepang aja deh. Lu kepang aja gitu nggak boleh, jangan. Udah, Nggak boleh. jangan lu ganggu. Biarin aja ya. Biarin aja udah. biarin Tapi aja. aku risih gitu, gerah. Brewoknya terlalu ini. Bukan. Mungkin dia mau mengikuti sunnah sebenarnya, tapi malu-malu. Jenggot panjang sedadaran bagian dari sunnah kan? Iya. Benar. Tapi masih malu-malu gitu kan? Benar, Ya udah, gitu. Berarti hukumnya nggak boleh diganggu ya. Jangan teman-teman diganggu. ya. Yang resmi ingat, yang resmi. Yang tidak resmi ibadah muslim aja sembarangan. Saya tengah jalan nih, tengah jalan ya. Ini orang lagi jalan-jalan nih depan kita nih. Iya. Nah, kita gelar nih sholat duha, boleh nggak? Oh, nggak boleh. Di tengah jalan nih orang lewat nih. Kami muslim apa urusan kalian? Kami mau sholat duha di tengah jalan, boleh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Nggak teman-teman. bisa. Jangan. Nah, jadi ada syarat dan ketentuan. Iya. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tanggapan Akimoto tentang atribut Natal. Nah, ini akan ada dua konteks. Konteks terpaksa dan konteks suka sama atribut itu. Misalnya pajang pohon Natal, seru nih kayaknya hiasan rumah jadi jago nih, bagaimana nih? Oke, dan yang kedua terpaksa, unsur kerjaan. Dari yang pertama dulu. Kalau unsur pengen menggunakan atribut tersebut, kayaknya seru nih pakai topi yang ada bulat-bulat merah putihnya itu, gimana? Iya, jadi kalau menurut gue itu apa ya? Enggak kok, ini topinya hanya kebetulan mirip-mirip kayak topi-topi Natal, tapi semangatnya adalah semangat Indonesia merah putih kan gitu. Nah, itu masih oke. Ya. Dan itu juga tapi kan kita semua tahu ketika itu kenapa lu harus pakai pas tanggal 24, 25 gitu kan. Nah, Nggak mungkin ini. kemana Nggak lo mungkin. tanggal 16 kemarin? 17 Agustus mana? Ya. 16 kemarin kenapa kagak pakai? Iya. Kenapa di 25 lo pakai gitu Iya, ya? iya. Benar juga. Jadi kan masih banyak atribut yang lain yang masih bisa kita gunakan. Lu pakai gamis kayak pakai apa kan gitu, misalnya pakai sorban kayak pakai apa, ya udah gitu. Ya itu cuma buat iseng-iseng itu ya, kalau bisa ya jangan, nggak perlu lah gitu kan. Satu sisi juga akan menimbulkan keresahan dalam umat sendiri gitu loh. Benar. Jadi lu akan apa ya, bikin resah aja lo yang ngapain. Oh, toleransi itu membiarkan orang menjalankan agamanya masing-masing, bukan berarti lu harus ikut-ikutan juga gitu kan. Gitu. Oke. Tapi masuk juga ke ini ya, Kimoto ya. Man tasyabaha biqaumin ya. Iya. Ya, kalau itu Fahuwa masuk minhum gitu ya. fahuwa minhum. Artinya Iya. diperingati oleh Rasulullah. Ya, semenjak al-yauma akmaltu lakum, telah sempurna Islam ini menjadi agamamu, lu ngerasa Islam kurang sempurna, sehingga seakan-akan kita butuh perayaan seperti Betul. yang dirayakan oleh Iya. saudara-saudara kita yang lainnya, kan gitu. Iya, giliran ada maulid aja. Bita. Natal ikutin, gimana sih? Itu. Nah, sekarang gini, itu atribut ya. Yang kedua, terpaksa. Artinya terpaksa, orang biasanya yang kerja di mall ya, gitu ya. Iya. Kerja di mall atau di kedai makan. Nah, di mana
terbangunlah dekor-dekorasi Natal dan kita wajib pakai dan kita adalah sebagai pekerja. Itu gimana tanggapan Kimoto? Kalau itu memang kalau ini aku pribadi ya, kalau memang itu dasarnya darurat, memang bukan keinginan atau kita menyengajakan diri untuk hal itu, sebenarnya tidak masalah. Selama tidak berlebihan, karena gini, ya lo tinggal protes aja sama bos lo. Bos saya muslim gitu ya? Bisa, misal kebetulan bos lu dapat bos kafir gitu kan. Pak, ini nggak sesuai dengan ajaran agama saya. Ini begini gitu kan. Saya toleransi, Bapak toleransi. Iya, tapi saya pun ingin sebagaimana yang lainnya gitu kan. Ketika kalian merayakan Idul Fitri, saya nggak sungkan untuk masang ornamen ketupat, ada beduk di sana, selamat Idul Fitri. Selamat hari 1 Syawal gitu-gitulah gitu kan. Saya nggak keberatan, tapi saya juga ingin loh kita tuh sama-sama meramaikan juga gitu kan. Pakai atribut ini tuh cuma atribut, nggak bikin lu murtad, kata bosnya gitu kan. Dia tahu, wah gue ini nih akan seperti masuk dalam kategori hadis yang tadi tuh, man tasyabbah itu kan. Wah, ini nih yang berat ini. Sekarang gini, posisinya nyari kerja sekarang susah. Bertahan pun sudah bagus. Bukan berarti lu nggak percaya sama Allah. Ya pasti kalau kita nggak percaya sama Allah, ya pasti udah keluar dari agama ini kan gitu ya. Lu nggak percaya sama Allah yang bakal ngasih rezeki, ya percaya gitu. Akan tetapi sebagai manusia biasa, gue sedih ngeliat bini gue nggak makan, anak gue nggak makan, gitu kan. Ini yang menjadi banyak dilema sebenarnya di masyarakat ini, suatu hal yang dilema. Jadi lu tinggal ikutin perut lu atau perintah agama lu, kan jatuhnya gitu. Oke, dunia itu hanya sementara, tapi akhirat selamanya. Lapar sehari itu nggak bakal bikin lo mati. Ya benar semua. Cuma terkadang sifat manusia itu yang akan meronta-ronta. Gua nggak ini. Nah, sekarang pendapat lu gimana, Man? Kalau pendapat aku sih daripada gini, kalau kita adanya unsur keterpaksaan, tapi wajib ya di awal mendeklar hal tersebut. Ngomong bahwa saya muslim gini, saya tidak boleh kayak gini dalam agama saya, harga mati, di mana saya itu tidak boleh bahkan tasyabuh, gimana, menyerupakan agama lain. Ini dalilnya, kita kasih nampak, ini di agama saya dan ini ketentuan agama saya. Nah, kalau memang dipaksa, kita udah kasih tahu. Dan saya yakin pemilik langit dan bumi ini pasti memaklumi hal tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau memang kita memilih untuk keluar nih dari pekerjaan tersebut, bisa jamin nggak lebih kufur nggak? Karena ada kufur nikmat satu lagi. Apa arti kufur nikmat? Kalau nanti menderita justru lebih jauh daripada Allah, maka dafa masalah limaslahatil ula. Apa itu maksudnya? Udah, kalau ini menjadi masalah, tapi ada yang lebih masalah lagi, ambil lebih masalah lagi apa? Istri, anak tetap makan, di balik kerja keras kita juga udah mencoba membela, akan tetapi harus kita lakukan. Ya udah, kita tinggal al-umuru bil maqasid. Maqasid kita kan bukan ikut merayakan, akan tetapi kita meminta maaf kepada Allah, harus melakukan karena layaknya diri kita adalah seorang manusia gitu. Oke. Next, Kimoto. Kalau seorang mu'alaf diundang oleh orang tuanya untuk merayakan Natal di rumah, barangkali kangen anaknya, kangen ngumpul-ngumpul, dan mamanya berjanji nggak ada daging babinya. Apa tanggapannya Kimoto? Datang silakan, bersilaturahmi sama orang tua tuh bagian dari agama kita. Maksudnya perintahnya itu ada. Kita tuh menjaga silaturahmi dengan orang tua, itu berbakti, itu termasuk bagian dari kewajiban kita untuk sama orang tua. Oke. Tapi ada koridornya. Koridornya gini. Kok kamu nggak ngucapin gini-gini?
apa? Ya aku ngucapin selamat hari raya ya. Oke. Hari raya apa kayak kan gitu ya. Mesra. Iya. Jadi Sama hari libur ya, Mah? iya, jadi aku kesini tuh bukan karena memang semata-mata hanya ada mama kan mereka Natal, bukan hanya sekedar ini, tapi emang aku kangen sama mama, aku kangen sama papa, aku kangen sama mude, aku kangen sama kakak, misalnya gitu kan. Aku kangen kalian semua. Meskipun kita berlainan agama, berlainan keyakinan, tapi nggak akan membuat kita putus adanya Putus tali darah. Iya dong, kalau kasarnya gini, lu black badan gue juga itu ada darah lu juga, gitu. Ini nggak akan memutuskan kita, nggak, gitu kan. Jadi ini tidak akan menyurutkan rasa bakti saya sama papa mama, rasa perhatian ke adik saya, gitu kan, rasa menyayangi ke kakak saya, gitu. Ini enggak. Cuma kalau untuk langsung selamat hari ini ya, untuk merayakan atau mengucapkan selamat hari ini ya, kayaknya belum deh, gitu kan. Tapi saya datang itu memang untuk bagian dari silaturahmi, karena di agama saya pun meskipun kita berbeda agama, tapi saya tetap punya kewajiban untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Itu. Oke, kalau tanggapan dari saya teman-teman ya, kalau saya tuh kayak ibaratnya kalian mualaf, pasti detik mualaf itu ada penilaian buruk di awal kemualafannya, benar. Nah, bagaimana cara menepis hal yang buruk ini, kasih nampak seberapa sayang diri kita setelah mualaf terhadap orang tua kita ataupun orang yang kita kasihi tersebut. Dengan tujuannya apa? Iltimas. Apa iltimas? Melembutkan hati. Menunjukkan bahwa nggak ada yang berbeda loh, Mah. Nggak ada yang berbeda loh, Pak. Aku masih anakmu. Walaupun masih orang tua saya. Kamu masih orang tua saya. Dan aku yakin kamu masih berdoa berharap saya untuk kembali. Saya juga masih berdoa untuk Anda bisa ke saya. Iya. Jadi kita sama. Betul. Dalam pandangan papa mama mengharap aku selamat dari agama. Dalam pandanganku aku ingin selamatnya mama untuk kembali ke sini. Jadi unsurnya sama, pengen menyelamatkan, bukan pengen mencelakakan. Kecuali wah agama aku celaka, aku pengen mama kecelaka, ini salah. Tapi detik aku pengen mama ke agamaku, ini karena aku pengen mama selamat. Sama seperti mama yang nggak keluar meminta aku selamat masuk ke agama mama. Ya. Jadi menunjukkan apa? Semuanya itu akan lebih fresh, lebih enak kalau seandainya tidak ada unsur kebencian. Iya, iya. Tapi kalau udah ditanam unsur kebencian, ini yang bikin rusak. Nah, dan unsur misalnya kayak apa ya? Nggak akan terjadi Natal kalau Muslim nggak ngucapin selamat Natal. Nggak usah. Kayaknya gini. Orang Hindu nyepi, mereka nyepi aja. Iya. Nggak ada yang ucapin juga biasa aja. Nyepi aja mereka. Ya. Nah jadi ibaratnya gini ya teman-teman. Kita bangun dulu koridor kemanusiaan dan koridor agama. Nah, di mana koridor agama? Setiap agama yang berbeda, ya udah nggak usah saling sentil-sentil, nggak udah saling mencaplok. Tapi dalam unsur kemanusiaan, lu mau apa? Ngopi, gas, main futsal, go, apa aja oke. Lu lapar gue datang, lu sakit gue jenguk. Apa aja. Iya. Nah, jadi menunjukkan apa? Bagaimana kemudian kita cara memberi nilai aja. Ya, bagi Pak. Teman sekalian ya. Oke, next. Sama ini sih sekarang ya, ada beberapa lagi nih kayak itu tukang apa ya? Kenapa lapar? Iya. Nggak, di rumah banyak makanan. Ini tukang apa? Tukang bubur, enak loh pagi-pagi makan bubur. Mau nggak lo? Apa? Tuh. Bubur. Waduh, di rumah banyak makanan. Oh ya udah, yuk. Itu belok sini kan ya? Kanan. Iya, terus. Ya, teman-teman. Ya, tadi udah sampai ke bubur ya guys ya kita. Kita bubur. Tiba-tiba kelaparan ya, guys, main bubur. Oke. Next. Tapi gini, lupa. Gue pengen ngomong gini. Apa? Kontra di awal tuh wajar. Nggak usah lu ganti imam, lu ganti pacar aja. Kayaknya bagusannya kemarin deh. Lu bakal dikritisi gitu, paham nggak? Nggak usah lu ganti. Apalagi teman tongkrongan. Mau secantik apa pacar lu setelah yang kemudian, teman tetap bilang kayaknya bagusan yang kemarin deh. Itu. Ini mengkampret. Emang bener, lu ganti pacar aja. Iya, lu ganti pacar aja tuh orang rumah tuh tanda kutip bisa komplit. Apalagi lu kalau
ganti iman gitu kan. Kayak mama lebih cocok sama yang kemarin deh. Gitu kan. Kayak papa lebih setuju sama yang kemarin, wajar gitu kan. Apalagi lu tiba-tiba ganti arah kiblat gitu kan. Jadi nah kita sambil ngerokok sekarang. Gak usah, sambil masuk aja jalan-jalan, kita sambil ngomong, Gak usah. sambil pegang. Oh gitu. Gitu aja. Panggung gue pegel banget. Aduh deh, lanjutin aja, kita di sini aja. Oke. Taruh di situ. Nah, terus gimana tuh? Ya kalau gue bilang sih, taruh. Aduh. Nah, ngomong aja nggak apa-apa, Mas. Jadi kalau gue bilang suatu hal yang wajar kalau lu dikritisi ya, atau orang nggak setuju lu pindah iman gini-gini, itu suatu hal yang wajar teman-teman. Lu ganti pacar aja ada orang yang papa lebih suka ini, mama lebih suka ini, ya wajar aja gitu. Next question. Oke, Natalnya nggak diucapin, diskon Natal diambil. Ah, gimana tuh tanggapannya? Kalau menyengajakan diri kita belanja untuk Diskon Natal? jangan. Itu nggak boleh. Jangan. Gitu. Tapi kalau kebetulan saya belanja pada hari itu, memang barang yang saya butuhkan itu kena diskon Natal, ya mau gimana? Ya mau gimana? Mau gimana? Gitu loh. Mau gimana habisnya? Nggak. Ceritanya tergantung, di bawah santai aja teman-teman sebenarnya ya. Iya. Dalam perihal Natal ini di bawah santai, bahwa dari umat Kristiani ya udah, toleransinya di mana? Dan gini, ini juga sebenarnya menurut aku ya, kita tuh kedua belah pihak itu harus sama-sama bekerja sama. Jadi sebaiknya teman-teman Nasrani juga mencari tahu, kenapa sih lu nggak ngucapin Natal? Oh ternyata bukan elunya yang nggak mau, tapi memang suatu hal yang bisa gue maklumi, ajaran agama lu Nggak boleh. nggak boleh. Sebagaimana lu nggak boleh makan babi. Tanggapan aku ya teman-teman, Itu. logikanya tuh gini. Pencipta langit dan bumi itu, sekalipun agama ada 5, pencipta yang paling disetujukan oleh otak manusia, pencipta langit dan bumi itu ada berapa sih? Ada satu. Nah itu harga mati. Jadi detik Islam meyakini bahwa Tuhan aku yang paling benar, maka satu ini yang paling benar. Betul. Nah sehingga inilah yang membangun pola pikir bahwa ritual lu terhadap Tuhan yang bukan yang gue imani, ya berarti yang bukan Tuhan. Sama juga seperti Kristen, objektifnya. Saat mereka meyakini bahwa Tuhan mereka paling benar, ya tetap apa yang kami ibadahi bukan Tuhan bagi mereka. Jadi menunjukkan apa? Wajar mereka tidak mengucapkan. Gitu cara menanggapi aja. Anti baper aja, semua selesai gitu kan. Iya, sama perluas khazanah keilmuan sih. Tapi kalau di luar negeri berbicara nih, Idul Fitri itu, misalnya di Amerika, diucapin nggak sama si Trump misalnya? Jangan kan diucapin, mereka masih kerja loh, Masih kerja ya? belum hari libur. Dan nggak ditetapin sebagai hari libur ya? Enggak. Baru ketika beberapa negara bagian itu memang ketika sudah banyak mayoritas Muslim di sana baru ditetapkan. Tuh, biasa aja. Ya, Iya, apakah kita mau itu bukan toleransi gini-gini? Kita paham. Ini negara bukan mayoritas Islam, jadi ketika berlaku halnya seperti sudah, gitu udah. itulah makanya aku bilang kan, kaum minoritas, mohon maaf ya teman-teman minor, merasa tertindas karena cakupannya Indonesia. Iya. Coba buka yang lebih luas, nggak usah jauh. Di negara mungkin yang mayoritas Hindu total, itu juga Kristen sama perlakuannya. Sama. Jadi ibaratnya ini kayak harga mati gitu, bang, nggak? Dimana mayor itu nggak mau yang minor jadi mayor, sehingga adanya penekanan minor tetap di tempat gitu. Itu hal yang wajar. Jadi buka skala yang besar. Sampai misalnya emang batal Idul Fitri gara-gara Donald Trump nggak ngucapin Idul Fitri? Ya enggak kan? Satu Syawal Tetap satu Syawal. Nah sekarang gini, kemarin ada Natal yang bukan diresmikan, yang dirayakan langsung oleh Kemenak. Nah yang situ berkecimpung ya ustadz-ustadz kita juga ya, yang kita anggap ustadz, yang kita alimkan. Nah itu gimana? Ustadz itu yang ustadz kita pandang ustadz nasionalis gitu ya, yang harus bagian dari tanda kutip harus mengayomi, ya gitu. Nah menurutku ya, apalagi
bukan hanya ustadz, tapi kan misalnya ada presiden mengucapkan selamat hari raya Natal ya gitu kan, karena kan dia bersifat harus merangkul, mengayomi semua gitu kan. Jadi mungkin ya dia paham, tahu konsekuensinya. Kalau menurut lu Damang gimana? Kalau dari hukum memang nggak boleh. Nah, kan? Sekalipun kita ulul amri. Cuma Kita ulul amri. Cuma gini, dia tuh kalau aku pikir gini, bagian toleransi sudah menjadi ini ya, konsekuensi di mana saya itu hidup atau menjadi presiden negara Indonesia, presiden udah jadi bagian konsekuensi di mana rakyat saya majemuk, bersifat heterogen, ada banyak budaya, ada banyak suku, termasuk ada beberapa banyak agama yang diakui memang. Ketika dia merayakan dan memang itu tanda kutip di antara semua perayaan itulah yang paling tinggi nilainya, gitu kan. Jadi saya pun tidak ingin menimbulkan citra buruk Islam di mata yang lain. Misalnya kayak gitu kan. Jadi saya mengucapkan selamat hari raya bla 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 gitu. Ya saya mau nggak mau saya harus lakuin ini. Ya mau nggak mau ya bercerita. Tapi Mau kan nggak mau. Gitu. tetap ya. Kalau di Islam itu semodern apapun dunia, hukum tidak akan berubah. Jadi dalam artian bahwa gini, kalau kita mau bangun pola pikir ya. Ini tanggapan saya teman-teman ya. Karena kan ada juga orang berpendapat kayak gua gitu kan. Ada juga, wah ini nggak mengayomi nih. Tanggapan gini cara berpikir. Coba berpikir kan ada dari teman kita Kristen bilang, lah Indonesia bukan negara Islam. Nah, betul. Gini, Tapi boleh kita bilang bukan negara Islam. Sekarang gini, di Indonesia undang-undang syarat presiden wajib Muslim nggak? Enggak wajib Muslim. Nggak wajib Muslim. Justru tentang tapi. Bukan, sah-sah aja. Yang penting warga negara Indonesia. Yang penting warga negara Indonesia. Coba lu buka. Berarti nggak ada syarat Muslim. Nggak ada syarat Muslim. Ini kukat aja bagian ini. Iya. Salah ngomong. Coba gua coba ya, lu cut. Ntar lu cut. Gini aja. Ini di 4 cut ya. Makasih. Syarat wajib presiden Indonesia. Apakah ada syarat agama juga? Gak ada. Nggak ada syarat agama ya? Gak ada. Negara Indonesia beriman dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Iya, mampu secara rohani jasmani, bertempat tinggal, memiliki visi dan misi setiap pada ini, tidak pernah mengkhianati negara, bla 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 bla. Tidak sedang menyatakan pailit. Ini udah ini paling kali kita semua. Oke. Iya kan? Jadi masuk di bagian lain aku. Bener kan? Ya. Karena dia harus mengayomi jatuhnya. Tuntutannya seperti itu. Oke. Tuh, 2, 3. Nah, kalau tanggapan aku Kimoto, ya kalau kita berpegang teguh di atas landasan agama, dimana sekalipun ulul amri, ya, ulul amri artinya kita adalah pemimpin dan kita Islam. Saya lebih baik menasehati dan mengatakan langsung. Teman-teman sekalian, misalnya saya nih ya, gitu. minta maaf, saya selaku pemimpin Indonesia. Nah, selaku pemimpin Indonesia. Tapi selamat berlibur dan bahagia untuk teman-teman kekristenan. Selamat berbahagia dalam hari liburnya. Bahkan telah ditetapkan hari libur nasional untuk kalian. Selamat berbahagia, berlibur dan bertemu keluarga. Dan saya deklar, lebih baik saya ngomongkan, di mana saya sebagai ulul amri, saya menghargai apa yang antum yakini. Tapi saya sebagai, ada simbol lain nih, Islam. Nah, saya nggak bisa khianati ini. Iya, jadi
warga negara rakyat Indonesia, jangan lupakan. Memang benar saya presiden kalian, tapi jangan lupakan bahwa saya juga seorang Muslim. Nah, Di mana saya itu terikat dengan koridor ajaran agama saya. mm-mm. Jadi untuk kalian semua, selamat hari libur, selamat berkumpul dengan keluarga, nikmati tanggal ini, tanggal merah ini, hari libur ini, dan semoga hari libur ini membawa banyak manfaat buat teman-teman semua yang merayakan. Justru lebih baik kan, asli lebih baik bahwa bukan nggak dihargai loh kalian di sini. Ada kalian bukan yang dinilai nggak ada kalian. Ada. Iya. Jadi harus pinter dalam hal menanggapi bahwa ini nggak bawa satu simbol doang. Sebagai presiden buktinya ada libur nasional. Perayaan boleh di mana-mana, silahkan. Selama itu resmi, ayo. Udah. Tapi saya di balik presiden saya bawa satu simbol lagi. Yang saya harap, saya memaklumi Anda. Yang saya harap Anda memaklumi saya, kan gitu ya. Iya. Di balik hal ini. Jadi ibaratnya simple aja, no baper, semua selesai. Kalau saling mengerti sih aman aja sih Iya. harusnya sih. Gitu. Sama kayak Muslim mengerti Amerika yang bahkan tidak ada libur nasional ya Nggak ada libur. di negara luar. Ya Iya. udah, detik bisa memaklumi, semua aman kan? Aman-aman aja. Oke lah teman-teman, gitu aja tanggapan kami seputar ya Natal yang tadi kita bahas. Dan buat teman-teman Kristiani, selamat hari libur, selamat berbahagia, berkumpul dengan keluarga. Kami dari Islam senang melihat Anda bahagia. Iya. Nah, gitu. Dan semoga momen yang kalian lakukan itu adalah sebagai ajang di mana mempererat tali silaturahmi, tali komunikasi kalian yang selama ini mungkin jarang ketemu. Berkumpul lagi sama keluarga, menanyakan, hai apa kabar, karirmu sekarang gimana, gitu kan, papa apa kabar, sehat, aku pulang nih dari rantau nih, gini, gitu kan, ya sebagai ajang untuk mempererat baik silaturahmi maupun komunikasi. Iya. Dan itulah yang dinamakan toleransi. Dan bagi antum-antum yang mualaf, jangan ragu untuk memberi kabar. Karena sejauh apapun antum pergi di mata orang tua antum, nggak ada orang tua yang nggak rindu anaknya loh. Pasti. Nggak ada orang tua yang nggak rindu anaknya. Kabarin. Sama libur ya Pak. Nah, kalau diundang pulang dan ketemu. Nah, jadi ibaratnya, kalau seandainya, wah mereka masak babi, tinggal kasih tahu. Dia yang penting jujur, jangan banyak satir, ngomong aja. Iya. Pak, aku nggak bisa makan ini, makanan lain ada nggak? Kan bisa. Oh, ada es krim di kulkas, udah aku makan es krim ya. Iya. Apa yang jadi masalah? Tapi es babi, gitu kan. Tapi es krimnya es krim babi. Oh, es krimnya babi juga ya cerita. Iya. Ya udah Pak, aku itu aja lah, masak mie lah, mie juga babi. Iya, misalnya gini. Oh ini ada ini steak sapi. Steak sapi, oh iya. Tapi pakai minyak babi, Nggak bisa. Udah lah, bagus. Pasti ini misalnya kayak ditunjukin ini Pak ayam. Ini babi, bukan Pak, ini bukan babi. Babi gitu kan. Ini ayam. Enggak, dia waktu hidup kelakuannya kayak babi. Oh ya, ayam kelakuannya kayak babi ya. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, gitu aja. Terima kasih banyak. Kami dari Almanti Direction. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye.